Kalau tadi kan Pak Jo kan banyak tentang Supar ya, bicara tentang Supar seperti akar. Seperti memang awalnya Pak Jo ini memang murid dan guru antara Pak Supar ya, Pak Sutar. Iya, Pak Sutar. Iya. Berarti sama juga dengan Pak Ngasiran. Iya. Murid angkatannya beda. Oh. Sutar masih di Keramat waktu itu. Nah, ini angkatan Pulau Gebang nih. Oh, yang pas di sini. Iya, angkatan Pulau Gebang ya. Udah di Pulau Gebang. Kalau Sutar masih di Keramat. Oh, berarti dari sana. lama. Satu lagi, kenapa kamu Sutar ngikutin saya? Karena gitu ya kasarnya. Ya Bapak kan pernah ngajar komunikasi waktu di Keramat itu. Ada dulu mata kuliah komunikasi atau mata apa saya juga lupa lah. Mungkin waktu Pak itu kasih kesempatan saya untuk ngisi mata kuliah itu kan. Nah itu yang pertanyaan pertama, saya kan berkecimpung di penulisan gitu kan. Waktu SMA ya itu hidup dari menulis, nulis puisi kayak gitu ya. Nah sekarang penyiar senja lagi pada kumpul, kadang-kadang saya diundang juga ya, terakhir baca puisi di tim gitu ya sama penyiar senja. Udah lama lah itu angkatannya yang lama-lama lah. Dan juga honor dari menulis. Ya, apakah bisa adakah anak yang berani seperti kayak begitu? Sangat jarang. Ya, itu modalnya ada di anak-anak ini. Kekuatannya tuh di situ kayak begitu ya. Satu. Nah, kedua itu saya punya juga obsesif Sutar, tapi Sutar dalam jurnalistik. Kalau saya dalam aktualisasi nilai-nilai Buddhis dan sebagai Buddhis kayak gitu. Bahkan sebagai Buddhis itu udah harus lintas sebenarnya. Jadi saya juga terbuka jadi di lintas agama kayak begitu. Dan kalau kita bermain di lintas agama kan, kita juga harus melihat kan nilai-nilai dari kalangan lintas agama itu, dan kita harus menemukan mana yang universal, yang bisa bersama-sama dengan Pak ya, sama Mas Ngasiran ya. Itu salah satu buku. Ketika saya ngomong-ngomong sama Pak Max dari Kompas, gitu ya. Dia bilang salah satu buku yang betul-betul bestseller dari Kompas. Itu adalah tulisannya Anthony de Mello. Sama Ajahn Brahm. Apa namanya? Kodok. Cacing. Cacing dan keterangan kesayangan. Ya, kalau Anthony de Mello kan kodok atau apa ya kan. Kata yang bernyanyi atau apa sih. Jadi isinya itu luar biasa, lintas macam-macam semua ya. Jadi kalau mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi kalau teman-teman yang Katolik, nulisnya itu Katolik banget gitu ya, sudah nggak diterbitkan oleh Kompas karena nggak ada yang baca. Kalau misalnya Buddhis, ya mungkin kalau Thich Nhat Hanh mungkin diterbitkan gitu ya. Tapi kalau yang lain tuh mungkin berat. Masih belum ya. Tapi kalau lintas gitu, dan nulisnya menarik, wah itu hampir itu tuh bukti menunjukkan ya bahwa orang-orang tuh interested. Jadi Gen Z ini kayaknya open mind atau apa gitu. Sekarang ada biku yang dari Korea, sekarang juga di bukunya diterbitkan oleh Kompas kayak begitu. Hainam Sunim. Iya. Betul. Bisa orang Chan, Zen. Nah, kalau dia mau nyapa Gen Z nih ya, Ngasiran sekarang harus nyapa generasi yang lebih bawah ya. Berhadapan dengan Gen Z. Sekarang gimana bikin Kentucky lebih renyah lagi tuh ya. Dikasih saus apa nih atasnya kayak gitu ya. Dan mungkin yang tadi Bapak sebut tuh jadi terinspirasi juga soal Antonio de Mello kayak gitu kan. Kalau Antonio de Mello karena dia memang banyak menyerap kasana, nilai-nilai universal dari segala tradisi kayak begitu kan. Pastur. Iya, pastur kayak gitu ya. Nah, kalau si Ajahn Brahm ya memang dia muncul dari hikmah kebijaksanaan dia sih. Padahal dia Theravada kemudian yang bukan keluar dari Theravada, tapi lintas Theravada kan. Orang-orang yang nggak disekat kayak gitu. Betul. Nah, orang-orang yang disekat atau menyekat dirinya ini mau nggak mau menjadi membosankan. Membosankan kayak gitu. Nah, saya pikir nih ya, bukannya mau menyombongkan Buddha Sen, di komunitas Buddhis di antara media, dia punya potensi untuk itu yang dilihat oleh segala kalangan. Bagus, sehingga wartawan kita ini suka diundang. Kenapa dia bisa ngundang gitu? Padahal kan anak buahnya juga bisa punya media sendiri kalau dia mau bikin kan. Betul. Kelebihannya sekarang yang saya ingatkan kepada dia dipertahankan, karena ternyata masa kita ini sekarang sudah bisa melintas audien sekte-sekte itu dan aliran-aliran bahkan juga menyentuh lapisan agama lain gitu, agama luar yang mereka sekarang datang ke sini. Iya.
Mantep. Ini dari segi tantangannya masih banyak sih ya. Ya. Dari segi jurnalistik kayak begitu. Terus apa saya mau tambahkan lagi nih yang surprise juga nih. Boleh, ya. boleh. Apa? Meskipun masih Kita suka dikasih Iya, surprise. betul. masih kedar-kedar juga saya kalau melihat keberanian dia ini ya. Aduh, ada 2 lagi Pak selain jurnalistik Pak yang saya amatin yang Iya. dihasilkan ini ya, satu Iya. akademi. Saya nggak tahu nih sudah sampai sejauh mana nih ya. Akademi itu kan nanti masuk wilayah pendidikan, kan? Iya. Pelatihan kan. Iya. Kedua itu semacam community development di mana Budasin menjadi pelopor. Community development, Oke. perkembangan Apa ya? komunitas. Ada yang tempat dia tinggal sekarang kayak begitu. Dan saya kira, saya nggak tahu benar apa salah ya. Ya, wilayah Temanggung, wilayah Krecek, Wow. wilayah komunitas Buddhis itu, ya Melebar sekarang. bukan melebar, dari dulu juga sudah ada. Oke. Mungkin semakin masif, semakin berkembang, atau semakin wow. interaktif. Ya, kalau saya salah nanti kasih tahu aja. Atau saya ngebanggakan kamu nih. Salah satunya adalah ada peran ini. Peran Budasin Budasin. gitu ya. Dan sekarang mereka meletakkan basisnya di sana. Oh. Di di Krecek. Jadi kalau ke Krecek Bapak lihat ini kantor Budasin. Ini Akademi Budasin seperti itu. Wow. Oke. Jadi ada 2 bidang. Nggak tahu sejauh mana akademi, saya pikir itu juga udah kecipratan kok kenal Anda kalau menurut saya nih akademinya ya. Karena kan dia menjaga bukan menjaga tapi apa ya? STM masyarakat lokal. Keterampilan membatik, keterampilan madu, keterampilan apa itu kan dipromosikan sama mereka kan. Saya kira kan dulu KKN atau kita kan suka jual batik dari sana. I see. Ya, Oke. itu satu itu masih bisa dikembangkan lagi tuh. Jadi Budasin ikut menjualkan Iya, itu lewat ikut melatih iklan seperti atau itu. apa? Mungkin Iya, ini gimana? Pak ya, apa namanya, Budasin itu sekarang kan tinggal di desa, di dusun, di Krecek. Karena saya pulang kampung, terus Kang Sutar sudah nggak ada, mau tidak mau saya lanjutkan dari desa. Itu menjadi banyak orang yang ketika datang ke Krecek terus melihat, wah Budasin yang mungkin mempunyai nama besar terus dikelola dari sebuah dusun yang masih sangat terpelosok, tempatnya masih jauh dari keramaian, itu menjadi surprise. Terus sejak kami tinggal di sana, kami mencoba untuk ikut terlibat dalam pembangunan dusun. Jadi mungkin ya sedikit banyak karena dusun Krecek sekarang sudah menjadi salah satu dusun Buddhis yang banyak aktivitas. Terakhir kami mempunyai program seperti Krecek Mindfulness Weekend Retreat. Krecek Mindfulness Weekend Retreat itu salah satu kayak retreat meditasi selama 3 hari dan ternyata peminatnya ini sangat banyak Pak. Wow. Itu umum. Kira-kira kalau kami sudah bikin 4 kali Krecek Mindfulness itu yang ikut itu misalnya 25, yang Buddhis itu hanya 4 orang. Peminatnya 45 orang. dan banyak lagi dari luar ya? Banyak, dan itu sangat menarik, rata-rata orang yang memang sudah berpengalaman di bidang meditasi. Dan jadi mungkin perkembangan Krecek itu saat ini sudah banyak orang-orang yang datang ke Krecek dari berbagai latar belakang agama dan kebisaan berbeda-beda, biksu dari berbagai latar tradisi, latar agama. Sudah berapa tahun tuh Pak? Kami mulai 2019 dan sampai sekarang kita mulai dari adanya tren perdamaian gitu. Mungkin Oh ya, perdamaian tuh ya. ya, Itu istilahnya mungkin itu. saat ini menjadi salah satu dusun yang oke lah untuk Bangkitnya pas zaman-zaman COVID ya dari Ah, sana. Iya, kita mulai Kok COVID. inspirasional Iya. ya. Ya. Menarik. Dan saat ini kita yang paling menjadi Krecek Mindfulness. Krecek itu di mana sih Pak? Kudus. Tak? Temanggung. Temanggung. Oh Temanggung. Oke. Krecek Mindfulness itu kita program itu sangat diminati waktu kemarin Pak Muhammad Jaim, Iya. alumni Nalanda juga walaupun nggak lulus. Itu yang sekarang Kang Jaim itu alumni Nalanda yang seangkatan dengan saya dulu. Iya. Dia nggak lulus, tetapi sekarang jadi dosen di Kastan University di Jerman, Pak. Oke, sweet. Kok Ya. Alumni Nalanda nggak lulus, Ngajar. ngajar mindfulness, ngajar mindfulness dan waktu Oktober tahun 2025 itu saya minta beliau yang ngajar meditasi di Iya. Krecek Mindfulness. Itu yang mendaftar itu lebih
yang saya tolak itu lebih dari 50 orang. Gila. Yang saya tolak untuk ikut. Itu nyediain tempat tinggalnya segala macam. Tempat tinggal, makan itu kita modelnya live in, Pak. Jadi peserta itu tinggal di rumah-rumah warga. Pengalaman itu yang mencoba kita. Kebetulan ada satu orang yang beliau kurang keren, yang support kami di Krecek, membuat perpustakaan di Krecek, yang perpustakaannya juga sangat keren, dan beliau praktisi meditasi dari Pak Mertada sudah puluhan tahun, kemudian sekarang membuat perpustakaan di Krecek, dan beliau yang mendorong kami untuk mengadakan program Krecek Mindfulness ini. Jadi salah satu, kalau Pak Jo tadi tanya kenapa kamu Bu Dasin bisa survive sampai sekarang masih bisa bertahan, mungkin juga karena jaringan kami yang tidak terputus, pengalaman kami, pembelajaran apa yang dulu kami dapat dari Nalanda. Walaupun kalau dulu cerita soal Nalanda, saya dulu mahasiswa yang agak jarang masuk kampus, Pak ya. Itu juga mungkin pembelajaran itu yang ketika saya pulang kampung bisa saya aplikasikan di kampung. Gitu. Kalau untuk metode meditasinya di Krecek itu bagaimana? Karena peminatnya banyak ya. Banyak, dan gurunya juga lintas, termasuk ada Bikuni Tita Aya Carini itu kemarin ngajar, terus ada Bikuni dari Nichirensu, Shinsei Ervina itu yang lebih terbuka. Beliau dokter juga. Nichirensu, dokter, dan beliau sangat sering ke Krecek, termasuk kemarin ada biksu-biksu dari Jepang khusus datang ke Krecek untuk main bola bersama anak-anak. Biksu-biksu dari Jepang. Krecek udah go internasional pasti. Iya, jadi community development-nya sudah sangat termasuk misalnya ada. Kalau tahu Bu Elizabeth Inandia itu yang mengubah ulang Serat Centini menjadi sebuah novel. Beliau orang Prancis, wartawan, itu mungkin setahun bisa 2-3 kali ke Krecek, nginep di Krecek. Berarti masyarakatnya di sana juga bisa berlatih untuk bahasa asing juga ya, karena nanti berkembang ke sana. Pengunjungnya ya. Anaknya udah bisa. Iya, kalau itu belum. Karena sehari-hari sama dia. Cuman memang salah satu yang menjadi kebanggaan kami Pak Jo di Bu Dasin, mungkin ikut berkembang dengan masyarakat Krecek itu menjadi salah satu karya sedikit kontribusi Bu Dasin kepada yang nyata kepada masyarakat. Jadi turut mengakselerasi perkembangan masyarakat yang tadinya sebenarnya potensinya banyak situ ya, terpendam karena ini media juga, karena juga gerakan dari anak-anak gini naik, diangkat kayak begitu. Bagus banget. Ini sebenarnya jasa baik. Kalau Kang Sutar tahu ini dia kebaikan yang kita lemparkan, dia akan bergerak dengan sendirinya kan, seperti itu kan. Itu udah berhasil sebenarnya. Luar biasa. Iya, udah berhasil. Nah, jadi Krecek tempatnya jadi tempat sekarang kantor redaksi dia, ada akademi dan ada community development, dan membangkitkan masyarakat itu, dan juga menggerakkan wihara-wihara yang ada di berbagai tempat juga gitu ya, untuk bangkit bersama. Dari berbagai macam kalangan, Pak. Ada Mahayana, Tantra. Bagaimana? Apa hubungannya dengan mereka? Nah, ini itu jadi bahan penelitian anak-anak aja itu, bagaimana kebangkitan Krecek kalau mau dibandingkan misalnya sesepuhnya kan masih ada kan ya, yang tahun-tahun 60-70, coba dibandingkan dengan sekarang tahun 26. Coba. Itu kan menarik kan, jadi bahan perbandingan anak-anak itu kan. Saya ngelihat banyak pembangunan di sana. Bukan hanya komunitas yang ada di Bu Dasin gitu ya, ada air terjun, ada Sleeping Buddha lagi sekarang. Ada patung Buddha. Kemarin saya bercandain dia, itu Sleeping Buddha nggak ketenang bola. Orang adanya di pojok lapangan bola sana ya, kayak gitu enggak. Ini saya juga belum tinjau lagi nih yang Sleeping Buddha nih, pengen ke sana lagi kan. Jadi itu bagaimana media mengakselerasi perkembangan komunitas. Sangat menarik. Sama kalau cita-cita si Sutar itu kepada Kompas gitu kan. Kompas kan nggak terpisahkan dari perkembangan negara Republik Indonesia dari masa ke masa gitu kan. Iya kan. Dan turut mengakselerasi ke
kemajuan bangsa Indonesia gitu Betul, kan, atau betul. juga perkembangan bangsa Indonesia. Saya kira itu titiknya yang kita dapat dari obsesinya Kang Sutar seperti itu. Dia anak mana sih? Temanggung ya si Sutar ya? Kebumen. Lebih jauh lagi dari yang Ya. krecek ini. Kalau dia memang dia bukan krecek asli dia. Ya parah ya. Tapi tinggal di sana kan. Very Iya, interesting. mirip dengan penduduk sampah sana. Dan itu Republik Buddhis, mini Republik Buddhis. Nah, itu boleh ditinjau itu semua kayak begitu. Wah, boleh. Dan Ya, sebenarnya Pak Jun nanti yang ada ini tuh loh, tur Boleh, ke boleh. Krecek Targetnya ya. Nalanda. Iya. udah berapa kali kita live di sana Ya. juga sih sebenarnya. Mantap. Tapi itu tetap Iya, selalu krecek. menjadi kalau dalam bahasa puitisnya itu rindu krecek kembali. Oh, Selalu seperti kayak begitu gitu ada ya. satu tempat ya Iya. di Klaten. Di Klaten tuh Klaten juga ada. jauh lah ya. Iya, Enggak ya, jauh juga terlalu ya. jauh. Beda ya. Lumayan jauh. Lumayan ya. Itu kan ada satu vihara ya. Heeh. Saya lupa namanya. Budawangsa. Udah Apa? bisa. Budawangsa. Buddha Wangsa ya. Terus kemudian ada tempat retreat apa segala macam ya. Tapi saya beberapa kali lihat mungkin tidak berkembang ya. Tidak begitu ya. Budawangsa itu yang jalan ke Solo ya? Iya, Budawangsa. Iya, Bodhi Wangsa. Bodhi Wangsa. Iya. Di sana juga ada meditasinya juga. Iya. Tapi kalau mendengar gini, saya langsung bandingkan ya, sama-sama di Jawa Tengah gitu ya. Nggak tahu saya. Tapi kayaknya komunitas yang lebih berkembang yang ini. Iya. Nah, kalau Mas Ngasiran, pertama kan awalnya yang tim Buddha Zen ini kan dipimpin sama Pak Sutar. Iya. Nah, setelah Pak Sutar tiada, bagaimana tuh perjuangannya Mas Ngasiran dalam mengelola Buddha Zen? Pasang surut. Iya, sebenarnya sekitar tahun 2018 ya, sebelum Kang Sutar meninggal itu memang Kang Sutar sudah kami diskusi Pak di internal tim redaksi itu, saya, Sam, Kang Sutar. Itu waktu itu memang sepakat untuk memindahkan kantor secara resmi itu di Krecek gitu. Nah, pada saat itu memang sempat mengalami dinamika gitu di internal kami, karena bagaimanapun Kang Sutar menjadi sosok pelopor, dia editor yang sangat teliti, penulisannya, cara artikel-artikel Kang Sutar menulis, cara Kang Sutar liputan itu juga sangat mempunyai ciri khas sendiri gitu. Untungnya saya sebelumnya memang beberapa kali liputan bareng Kang Sutar, terus Kang Sutar itu editor artikel saya, dan kami sebelum beliau meninggal, kami juga sempat wawancara persis tujuan ini pengembangan Buddha Zen ke depan ini harusnya seperti apa, sesuai dengan ide dan cita-cita Kang Sutar gitu. Kemudian, ide-ide itu yang kemudian coba tetap kami aplikasikan sambil menunggu perkembangan media pada masa itu. Jadi kami masih fokus di penulisan artikel, terus liputan-liputan terutama di lapangan gitu. Terus tapi perkembangan media ini kan terjadinya sangat cepat Pak ya. Masyarakat Indonesia akhirnya lebih suka menonton berita lewat visual, video, foto begitu. Akhirnya kami mencoba itu. Nah, dari tetap perkembangannya seperti itu kami menyikapi ketika Kang Sutar meninggal gitu. Lalu kalau sekarang Buddha Zen fokusnya untuk tujuan itu untuk mengungkap atau menjawab apa dari kalangan kita yang umum sekarang ini ya Pak? Fokus kemana gitu? Kalau sampai saat ini sebenarnya kan memang Buddha Zen ini lebih ke pemberitaan begitu ya, lebih ke pemberitaan aktivitas-aktivitas, dan kita juga melihat apa yang akan terjadi. Misalnya di tahun ini kan momentumnya 50 tahun Sangha Theravada Indonesia ini ya. Kita juga ada kerjasama dengan STI, panitia untuk ikut menyebarkan aktivitas-aktivitas ini juga terkait dengan nilai-nilainya begitu. Nah, itu terus
kami memang seperti pertanyaan Pak Steve tadi cukup ini ya, maksudnya ke depan ini mau seperti apa, kemudian Pak Jo tadi juga menimpali harusnya ada plan jangka panjang gitu, yang program-program yang mungkin akan dicapai atau perencanaan, dan karena sekali lagi soal organisasi di Budasin, soal tim pengelola ini kita hanya bertiga, dan itu setiap hari harus operation. Iya, harus operasi, dan kita belum ada budaya rapat redaksi, Pak. Kita hanya selama ini tanggung jawab masing-masing. Misalnya tim saya ada yang pegang kerjaan ini, ada yang pegang pegang operasional, terus saya yang pegang semua gitu kira-kira. Itu mengerjakan sesuai, yang penting masih di ranah operasional ini bisa tetap jalan begitu. Kita sejauh ini masih begitu. Jadi saya butuh Pak Jo untuk ini lagi. Justru karena sudah begini ya, 15 tahun sih baru peletakan batu dasar sebenarnya kan ya. Kompas bisa seumur hidup itu. Iya. Iya kan ya. Nggak ada generasi yang bisa nggak terpengaruh sama, kalau kita baca Kompas kayak gitu kan ya. Sampai sekarang pun saya masih langganan dan masih clipping kayak begitu kan ya. Wow. Udah istri bilang udah nggak usah langganan kalau udah ada medsos kayak begitu kan. Tidak, kesian itu orang yang tiap pagi bawa dan membangunkan kita untuk baca gitu kan. Itu udah habit kan. Nah, kalau itu pembaca Budasin juga, tadi ada yang fanatik juga kayak begitu kan. Bisa seperti itu mereka udah bisa membentuk budaya. Kalau kita baca dia budaya medsos yang membuka Budasin, karena dia pasti setiap hari membutuhkan hal-hal yang news itu kan, baru, dari segala arah dan juga baru gitu kan ya. Nah, ini tantangannya Budasin. Terus kalau yang tadi yang lebih penting lagi itu secara institusional itu semacam itu. Jadi pernah ada yang mengatakan ini hidup, tapi untuk sejauh mana dia berkembang kayak begitu kan. Nah, itu mesti ada pembentukan institusi, dan di dalamnya juga ini. Nah, ini kan juga tegang juga ini ya, masalah budaya juga, masalah ini juga. Saya pelajari. Iya. Yang saya pelajari. Iya, gitu. Kita ini tidak tahu apa yang tidak kita ketahui. Jadi salah satu syarat supaya kita bisa berkembang itu adalah kita tahu kira-kira, kita punya sedikit bayangan apa yang tidak kita ketahui. Misalnya Starbucks itu sekarang mungkin jaringannya kan lebih banyak daripada McDonald's lagi. Dan jadi ketika pertama kali dibuat oleh Howard Schultz, dia bangun gitu beberapa puluh. Kemudian sampai sana dia tahu bahwa dia tidak bisa mengembangkan lebih lanjut. Dan dia mulai cari tokoh yang bisa membantu dia mengembangkan. Cari gitu ya. Nah, akhirnya dapat tuh orang. Dan orang ini bisa mengembangkan sampai 500. Sesudah sampai 500, Howard Schultz ngelihat setiap kali berusaha mentok. Dia cari lagi orang yang lain. Orang yang lain itu bisa mengembangkan sampai 5.000. Habis itu, jadi Howard Schultz itu pekerjaannya itu kayak yang dikatakan sama Edith tadi itu, yaitu dia cari orang SDM yang bisa membantu untuk mengembangkan. Orang yang berkompeten lah ya. Iya, orang yang mempunyai kompeten untuk itu. Kadang-kadang kita sendiri sudah berusaha ya, tapi karena kita tidak tahu apa lagi yang mesti kita siapkan untuk perkembangan lebih lanjut, itu begitu terus. Nah, jadi mumpung Bapak adalah pemimpinnya gitu ya. Jadi semua dari tangan Bapak. Tinggal cari. Betul gitu. Iya. Waktu itu dulu yang saya tekankan juga ke Sutar, ini akan masuk wilayah citizen journalism gitu kan. Kita akan punya kontributor mungkin ya dari berbagai macam daerah. Kalau belum ada, itu juga ditimbulkan karena karena sarananya sudah ada kan. Nah, dulu waktu saya nampung tuh Pak ya. Iya, saya media cetak. Itu juga harus menjadi bahan ini, karena kalau ada kontributor dari daerah dan mereka bisa mengirim, tinggal redaksi di kantor mengolahnya seperti itu. Lebih ini lagi Budasin kayak gitu, lebih memudahkan juga pekerjaan Budasin itu satu PR juga kayak gitu, karena ternyata nggak gampang juga Pak kayak begitu.
Iya. Ya, nggak gampang kontributor seperti itu ya. Dulu saya pancing, kasih insentif Pak. Dulu belum ada zaman insentif Pak. Saya udah bilang sama Sutor, insentif harus ada seberapa pun juga, entah dia ambil atau tidak. Iya. Gitu. Ya itu akan memancing. Udah dibajetin ya. Ya, udah ada kayak gitu sih. Tapi bukan ekonomis saja, tapi juga teknis. Ya teknis gitu ya. Tapi kalau teknis mungkin anak-anak sekarang lebih mudah lah kalau untuk menyampaikan berita kayak begitu. Nggak kita waktu media cetak. Tapi juga ada pelatihan jurnalistiknya sedikit lah seperti kayak begitu. Ya, untuk bisa menjadi mewarnai lagi, bukan mewarnai gitu ya, warna khas Budasin kayak begitu kan. Betul, nah betul. inilah media komunitas Buddhis gitu ya, yang bisa terdengar sampai jauh keluar gitu kan. Dan di komunitas sebenarnya udah berhasil gitu kan. Seperti orang membuat toko buku Gramedia, orang bertanya, toko buku langsung disebut Gramedia, jurnalistik Buddhis langsung. Tadi udah ada pengikut tuh di bawah tuh ngomong tuh. Saya baru tahu tuh ada penganut, ada pengikut. Orang Buddhis bukan tuh. Ya kan? Itu sih udah bagus banget. Kayaknya udah sampai sih. Iya. Tapi justru di tengah-tengah kayak begini tantangan bukan semakin makin besar. Dari segala macam negara. Yang saya entah kenapa ya. Kalau saya mendengar nama Budasin itu selain dharmanya itu juga ada budaya ya. Kebudayaan. Iya, itu ada juga. budaya Aspek itu yang aspek itu digali betul. Gitu ya. Aspek gitu. Oh, okay. Terus satu lagi PR yang saya mau kasih ke Suta, ini mumpung karena generasi, mungkin ini mungkin generasi tua nih ya, udah generasi tua nih ya, takut dilupakan ya. Tulis generasi tua, bukan saya, bukan. Masih banyak sebelum dia pada mati, ya, masih bisa digali kayak begitu. Dia pelopor-pelopor kebangkitan agama Buddha. Gitu kan, dan sekarang sudah sepuh-sepuh gitu. Kalau undang para pastor, para why not gitu ya? Boleh bisa juga, itu menarik. Ingin banget dong. Kolaborasinya ya. Kalau apa namanya yang disampaikan Pak Jo tadi, sebenarnya kami dulu malah mengawali begitu Pak. Iya. Untuk di artikel-artikel bahkan sampai ini Budasin sedang kerjasama dengan dosen-dosen UGM untuk proyek bersama untuk menulis sejarah agama Buddha lokalnya. Karena selama ini kan kita melihat sejarah agama Buddha itu buku-buku sejarah agama Buddha per majelis, terus Dojen Bebas Buddha. Terus kalau kita baca buku sejarah itu jarang menampilkan sosok-sosok seperti yang di dalam bukunya Senas itu yang berpeluh berselaras Buddhis Muslim meneliti harmoni, yang sejarah lokalnya itu kan belum ada seperti itu. Itu Jamedo ya? Iya, sama Mas Zenal. Mas Zenal, iya. Nah saat ini kami sudah mulai diskusi dan sudah mengajukan ini, membuat outline gitu sama dosen UGM untuk mengerjakan itu. Krecek aja dulu angkat ya. Malah kita rencana mau ke 2 kabupaten karena Budasin itu kan dari seluruh artikel kami sudah mengumpulkan. Kami kan dulu pernah membuat liputan khusus tentang umat Buddha di daerah-daerah gitu. Misalnya di Jepara, kita sudah membuat liputan di daerah Jepara keseluruhan dari sejarahnya, tokohnya, perkembangannya saat ini seperti apa begitu. Terus apa pemicu perkembangannya pada saat itu, terus kemudian di Temanggung, di Banyuwangi gitu. Nah, tulisan itu ternyata menarik teman-teman dosen di UGM dan minta supaya ini menjadi sebuah karya yang lebih dalam terkait dengan penulisan sejarah agama Buddha gitu. Menarik. Kampung-kampung Buddhis se-Nusantara gitu. Menarik. Atau di klaster-klaster yang lebih kuat di Banyuwangi, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau ada buku cerita tentang kampung-kampung Buddhis itu, masuk Krecek luar biasa. Menarik ya. Nah itu kan ya udah kerjasama udah mau kasih lihat ke yang tingkatan akademisi yang mungkin lebih mumpuni ya. Iya, dan tidak dibatasi di Jawa. Nah, kalau kita punya kelemahan, mungkin kita juga belum sampai ke sana ya, kenapa enggak kita juga cerita kepada orang, barangkali dia lebih mampu kan. Kita punya Buddhis itu kaya banget gitu ya, luar biasa. Secara kultural gitu ya, dan secara populasi juga ya, people-nya kan, yang genuine kampung-kampung Buddhis itu kan, Nusantara itu kan itu kekayaan yang luar biasa. Betul, dan masih banyak sekali yang tidak tersentuh. Bulan awal tahun ini, bulan Januari tanggal 4 itu kami liputan ke Kepulauan Meranti. Di Kepulauan Meranti itu dimasuknya di Provinsi Riau.
Itu di daerah yang sangat daerah 3T, tertinggal, terluar, terdepan. Mereka ini umat Buddhanya dari suku Akit, suku asli Riau yang tinggalnya itu di daerah-daerah pesisir, di daerah pesisir pedalaman begitu, yang akses pendidikan sangat terbatas, akses transportasi, akses komunikasi juga sangat terbatas, dan paling tidak kami tim ini membuat liputan ke 3 dusun ini. Perjalanannya itu harus menggunakan kapal melewati sungai-sungai besar di sana, juga harus jalan kaki yang sangat panjang, dan mereka ini umat Buddha, Pak. Banyak sekali. Umat Buddhanya sangat banyak sekali, tetapi sangat minim pembinaan karena untuk menjangkau umat Buddha di daerah sini sangat susah. Sulit, costly ya, mungkin orang juga jarang yang dan bisa dibilang umat ini memang sudah sejak dulu beragama Buddha. Oke. Sejak dulu beragama Buddha, tapi baru mendapatkan pembinaan itu sekitar tahun 2018-an. Jangan-jangan dari zaman Sriwijaya dulu ya? Pada waktu dibangun loh. Iya. Ya, Riau segala macam. Bisa jadi karena itu di daerah Selat Panjang. Iya. Masuknya lewat Selat Panjang, dan kami itu liputan selama 4 hari di sana, benar-benar ke daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau dan umat Buddhanya sangat banyak. Selat Malaka itu ya. Kemarin saya lihat juga itu beritanya pasti di sosial media. Ada yang di Seram juga, Pulau Seram itu. Nah, belum lama ini tim kami juga liputan ke Pulau Seram, Maluku. Di Maluku. Itu juga umat Buddha di pedalaman, malah lebih dalam lagi. Dan jalan kaki kemarin dari Fon ke Yamatitam itu 14 jam. Dari jam 8 pagi, jam 12 malam baru sampai di Yamatitam. Wih. Betul. Harus jalan kaki ya? Harus jalan kaki, karena itu benar-benar hutan, dalam keadaan hujan, tanah longsor, melewati sungai-sungai besar. Itu mungkin yang menarik dari Budasin ya, yang membuat kami bertahan karena mau melakukan itu, Pak Jo. Tekad ya, menarik. Dan orang-orang itu mungkin ngelihat ya, wow, gue bisa pergi ke sini nih, orang lain nggak pernah lihat. Iya, itu kan nanti mengundang para misiologis kita kan, untuk juga mengunjungi itu kan, para biku, maksud saya pendeta. Silakan diminum dulu loh, Pak. Judulnya banyak. Silakan. Jadi ada kejauhan saya, Pak. Menarik ya, ada aspek aventurir ya. Ada aspek petualangan nih yang terakhir kita dengar kayak begitu ya. Menarik sekali. Jadi kalau dulu ada Indonesia mengajar, pergi ke pelosok-pelosok untuk mengajar. Mungkin nanti dari Nalanda, ada Nalanda. Dan mungkin yang menarik di Budasin itu ya, menemani Budasin untuk ke pelosok-pelosok. Kami juga baru tahu bahwa di Karo itu ternyata ada umat Buddha yang asli suku Karo, dan komunitasnya itu cukup banyak gitu. Artinya cukup banyak itu berapa sih, Pak? Di Karo itu data itu sekitar 400 kakak. Umat Buddha Sukaro. Umat Buddha Sukaro. Mayoritas berarti di sana ya? Ada di beberapa dusun, di beberapa desa. Wow. Belum lama ini ada di kalau lihat DTV Magazine di YouTube itu, belum lama karena saya ketemu wartawannya DTV, terus saya cerita umat Buddha Karo, kemudian mereka ke sana. Belum lama ini tayang di DTV. Itu kalau Buddhis seperti yang di pelosok-pelosok itu lebih kemana? Mahayana? Banyak, macam-macam dan setiap campur-campur. Maksudnya setiap campur kepercayaan lokal juga. Iya. Termasuk itu, karena rata-rata yang ketika kami liputan ke umat Buddha di daerah-daerah itu, rata-rata mereka awalnya ya kejawen, penganut kepercayaan kepribadian. Dan kemudian karena pemerintah mewajibkan setiap orang beragama, mereka kemudian memilih Buddhis karena berbagai pertimbangan begitu. Dan sejarah semacam ini yang saya kira belum banyak diketahui ya. Gitu. Sangat menarik. Nah, Pak Jo, Pak Ngasiran, kalau tadi kan sempat disinggung juga sama Pak Jo bahwasanya Buddhism juga merupakan
dikenal sebagai citizen journalism. Nah, kalau menurut Bapak Jo sama Pak Ngasiran nih, apa kekuatan pendekatan ini dalam menyebarkan nilai-nilai Dhamma di zaman sekarang? Pak Jo aja yang menjawab kalau ini. Oke, silakan Pak Jo. Ya, citizen journalism itu sebenarnya prinsipnya itu siapapun juga sekarang bisa jadi wartawan. Jadi pewarta gitu kan ya. Nah, ini kan tantangan dari wartawan jurnalistik, karena kan pemberitaan bisa tumbuh siapa saja gitu ya. Bukan berarti nggak harus profesional, nggak, tetap itu ada karena pemberitaan itu kan dari kode etik juga gitu ya. Dan di sini juga bisa jadi fungsi Budasin untuk mencegah pewartaan yang sifatnya hoax. Ya, itu kan pasti kan secara jurnalistik Budasin dengan latar belakang jurnalistiknya punya lah kode etik semacam kayak gitu, dan bisa menularkan kepada kontributor itu yang citizen journalism itu. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau siapapun bisa mewartakan ya, tetapi nggak semua orang juga tertarik untuk mewartakan. Kadang-kadang juga seperti kayak begitu kan. Nah, ini kan bukan peluang, tapi juga menjadi peluang juga bagi Budasin, bagaimana membangkitkan ini, bahwa siapapun juga kita bisa membantu memberitakan. Kan pemberitaan itu adalah bagian dari pembangunan komunitas Buddhis kita. Ya enggak, kalau itu semakin kita semakin peka, misalnya Nalanda seperti kayak begini. Ada anak yang peka untuk memberitakan kan, itu kan akan mengurangi beban Budasin, karena Budasin mungkin akan meliput ke daerah lain kemana semacam seperti kayak gitu kan. Nah, kepekaan terhadap untuk memberitakan itu jurnalisme citizen itu, dan juga harus disesuaikan dengan etik itu, kode etik supaya nggak hoax seperti itu ya. Kemudian nggak bisa Pak, kerja sama-sama, misalnya vihara-vihara gitu yang jauh, yang tidak bisa kita kunjungi ya, tetapi ada gitu di pelosok-pelosok. Bisa kan ya? Bisa, selama ini juga kami sebenarnya sudah seperti itu Pak. Banyak juga wihara-wihara atau orang-orang yang mengirim materi berupa video, foto, terus teks, kemudian kami yang mengolah, menyajikan dengan gaya Budasin gitu, seperti itu. Kan rumusnya 5W1H. Tinggal mereka terapkan aja 5W1H itu. Ya, untuk bisa ini, tapi kan nggak selalu mereka ingat itu ya. Nah, bisa Budasin bisa yang menyajikan, gitu. Terus yang membuat narasi, menonjolkan sudut pandang yang mau kita tonjolkan itu tetap di tim kami. Salah satu yang mungkin yang ada hubungannya sama Nalanda yang saya baru tahu, itu kan kan Nalanda adalah satu-satunya institut Buddhis yang menawarkan S3. Betul. Gitu ya. Kita bekerja sama dengan Universitas Raja Manggala. Raja Manggala dari sana. Presidennya barusan datang. Terus dari sana terus saya menghubungi mereka gitu ya. Saya menghubungi mereka dan saya tanya, karya apa di Thailand ya yang paling kalau kamu bisa share di tempat Nalanda gitu ya, kamu mau share, itu karya apa yang kamu mau share. Terus dia ngecek dan dia menemukan sebuah karya epik Thailand yang kita juga sudah tahu ternyata, yaitu Ramakhin. Nah, kalau kita ini adalah Ramayana ya, mereka itu Ramakhin, dan isinya itu berbeda gitu, sedikit berbeda. Jadi saya baca-baca cukup tertarik ya, karena kalau yang dari India itu kan kita sudah tahu gitu ya, tapi kalau yang dari sini itu ada flavor Buddhis yang cukup interesting gitu. Jadi saya pikir wah itu interesting. Ngomong-ngomong kayak gini, saya jadi mungkin saya jadi tertarik untuk nanti kirim ke Budasin. Just sharing gitu ya. Ini ternyata ada versi-versi yang luar biasa dari luar. Kalau enggak kan kita nggak tahu gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Boleh. Ya. Terbuka untuk menerima tulisan dari segala era dan segala kalangan. Apalagi perbedaan kita Pak dengan yang muda-muda. Itu adalah kan kita dulu kan terkungkung ya di dalam suatu negara gitu. Kalau sekarang ini kan kita bisa bicara dengan semua orang dari semua negara. Masih sedikit 1 menit tentang Ramayana
itu yang very interesting juga versi dari Sri Lanka. Nah, karena Sri Lanka itu kalau versi India itu kan Rahwana itu kan musuhnya gitu. Iya. Nah, kan dari Alengka gitu. Alengka itu kan Sri Lanka. Iya. Nah, kalau Ramayana versi Sri pahlawan. Lanka, Rahwana itu pahlawannya. Iya. Very Pahlawan. interesting gitu ya. Jadi yang jatuh cinta itu sebenarnya Sinta kepada Di Kerawana itu ya. dia lebih maco daripada Rama. Very interesting loh. Ini apa Ya, namanya ya, sesuatu. seperti itu. Nah itu literatur seperti itu, kisah-kisah seperti kayak gitu ya. Itu bisa ada yang ngangkat kan. Iya. Apa dari itu kan itu citizen journalism Iya, ada citizen orang yang journalism. mengirim Ya. naskah-naskah seperti itu. Kalau Budasin kan tetap tenaganya kan lebih banyak ke operasional. Iya. gitu. Iya. Itu kalau udah bisa memancing itu dia nggak kekurangan naskah, kita saling hidup, Saling saling melengkapi, Iya, ya. betul. untuk rakyat dari rakyat untuk masyarakat Iya. rakyat seperti itu. Saya juga baru tahu ya ternyata Iya. banyak juga masyarakat yang mengirimkan Iya. berita-berita ke Budasin. Saya kira Banyak. selama ini Budasin up to date Iya. sendiri gitu udah kan. ini Iya. udah Budasin udah community Buddhis lah. Ah, Kalau di oke. luar dibilang udah Buddhis news, Buddhis jurnalistik, Budasin Budasin. gitu. Iya. Sugita Kita asli berhasil mana? gitu. Kalau saya asli Lombok aja Budasin pernah ke Lombok Udah mungkin. pernah ke Lombok. Iya. Waktu gempa Lombok itu Oh iya. Nah, tahun 2018 saya liputan langsung. iya. Oh. Kalau Saya memang mau ada jalan liputan, kaki sampai daerah-daerah ke jangan daerah. sungkan-sungkan Oh, gitu. iya, iya, iya. Mereka udah siap semua gitu. Mantap. dengan gaya petualangannya seperti ini. Oke, oke. Boleh lah. Kita juga ada tradisi di Lombok Iya. yang menarik juga sih biasanya. Iya, kalau iya kan Budasin. ya. Benar bisa share. Boleh. Mm-mm. Baiklah. Baik. Iya, kita sudah cukup lama juga Iya. berbincang nih. Karena sang kita juga menikmati dari tadi ya. Iya, iya. Perbincangannya menarik tentang Budasin dan juga yang lain-lainnya. Nah, sebelum menutup perbincangan kita hari ini, Pak Ngasiran dan Pak Jo, mungkin bisa memberikan pesan juga nih untuk kita dan juga generasi muda yang mungkin memang banyak mendominasi sosial media begitu, bisa memberikan pesan untuk mereka biar bagaimana mereka juga bisa memiliki semangat seperti Pak Sutar ataupun Pak Jo dan juga Pak Ngasiran. Boleh diberikan pesan untuk penonton kita. Nah, ya ada dua hal ya. Satu tentang pendiri itu sendiri ya, Kang Sutar ya. Tadi juga sedikit banyaknya sudah saya ceritakan ya. Tapi pada intinya adalah lepas ya dari obsesi dia, lepas dari keterampilan dia, lepas dari dia mau berprestasi barangkali seperti itu ya. Ada satu hal yang saya juga petik gitu ya. Tapi satu anak ini yang saya petik itu adalah dia orang baik. Cuman kata baik itu saja. Dan baik itu dia wujudkan di dalam media. Dan kebaikan dia itu menyebar. Bukan hanya kebaikan dia yang menyebar, tetapi kebaikan dia yang menyebar diteruskan kepada orang lain, oleh orang lain, termasuk Ngasiran dan mungkin juga akan generasi berikutnya. Iya. Itu poin satu untuk Sutar. Dan itu Buddhistik banget kalau menurut saya gitu ya. Seperti kita berkata, untuk apa hidup? Ya, bukan panjang usia, pendek usianya kita hidup. Yang jelas adalah apa yang kita harus Iya, harus Iya, kita iya. berikan. berbuat dan apa dampaknya. Iya. Dan kalau perlu kebaikan ini akan diteruskan, akan menular gitu. Dan Kang Sultan saya kira ya dia bisa tersenyum lah melihat kita Iya. duduk di sini sekarang untuk satu hal seperti Iya. itu. Kedua nih untuk Budasin ya, media itu kan tadi bagus dia ngomong berubah cepat ya. Iya. Kita dari generasi kolonial, Sutar milenial, ini milenial, kan udah ada Gen Z juga gitu kan. Iya. Tantangannya juga makin berat lagi kan. Apa teknologi apa nanti yang kedepannya? Iya. Gaya penulisan bagaimana? Ya TikTok apa sekarang macam-macam seperti gitu ya. Saya melihat teknologi memang begitu. Tapi ada satu di bidang jurnalistik. Ya, kebetulan saya studi ilmu komunikasi juga, ya, sarjana ilmu komunikasi dan filosofi gitu kan. Iya. Jadi saya mendekatinya filosofi komunikasi itu kan ada, dan media jurnalistik ada satu dari dunia jurnalistik itu adalah pesan yang kita mau sampaikan, pesan yang kita mau sampaikan. Untuk menyampaikan pesan lewat media, ini filosofi komunikasi, itu tergantung di mana posisi kita. Satu, kedua tergantung juga
keberadaan kita atau kualifikasi kita juga apa? Ada sekedar pewarta biasa gitu kan. Ada sekedar wartawan bodrek barangkali kayak begitu kan. Ada wartawan yang ada di akademisi sekaligus akademisi bisa mewartakan. Ya, mungkin saya kira-kira ada di wilayah seperti itu, ya. Nah, dari wilayah seperti ini melihat tantangan teknologi yang semakin berubah cepat. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan pesan orang itu? Satu, mungkin kebaikan dari Sutar, kita udah dapat dari Sutar. Kebenaran. Secepat-cepatnya teknologi, orang akan nolak hoax. Secepat-cepatnya orang memperpanjang hoax gitu ya. Oke lah, kita adu dengan hoax juga kayak gitu. Tetap aja kebenaran kalau menurut saya. Nah, itu menjadi etik dari jurnalistik dan etik dari komunikasi. Jadi suatu saat mungkin orang bosan sama media seperti kayak begini. Bisa kejadian nggak? Bisa. Bosan dengan TikTok. Yang terakhir apa sih? Saya tahunya TikTok, mungkin ada yang baru lagi nih. Saya nggak tahu nih ya. Yang secepat kilat tapi orang menarik gitu kan. Atau yang kita YouTube yang sat gitu kan. Quote Buddhis yang meledak, yang cat gitu. Suatu saat mungkin orang bosan. Dia merindukan value dari kebenaran itu sendiri. Nah, jadi kembali lagi dunia berputar gitu kan. Lepas dari medsos, kembali lagi baca buku media cetak. Gitu ya. Mana tuh Pak Jo yang 20 tahun lalu saya anggap nggak berguna gitu kan. Sekarang mereka merindukan kembali. Karena di situ ada nilai. Karena dunia itu semakin berputar. Mungkin teknologi kita hidup dengan berdampingan hidup dengan teknologi yang cepat berubah. Tapi kan orang di tengah-tengah perubahan itu juga rindu lagi. Itu jiwa orang itu selalu begitu. Zaman itu selalu begitu. Ya mungkin dia pengen duduk tenang baca buku di taman. Media cetak hidup lagi. Gitu. Ya kemungkinan nanti saya tumbuh lahir dan saya akan memimpin itu lagi nanti. Dari generasi kolonial yang tumbuh lahir lagi di zaman yang sudah entah bagaimana. Kan kebenaran itu memang kalau jurnalistik ya emang naratif sih ya. Emang naratif, bukannya TikTok. Menarik, visual. Tapi mungkin nggak menyentuh di hati, tapi semacam spaces apa tuh kalau makanan di luarnya aja gitu ya, kan. Hanya rasanya ya, saja. Hanya rasa cicip aja. Termasuk quote Buddhis kita yang bertebaran kayak begitu. Jadi ada perlu orang yang tipenya mungkin yang tadi saya bilang ada narasif, analisis, di samping quote juga kayak begitu. Kalau nggak dia nanti akan salah jalan juga itu quote yang dibaca orang itu. Saya kira itu sih ya, dunia itu jadi kita nggak tuh membayangkan apa ya ke depannya yang akan terjadi. Iya. Perlu emang penting juga sih orang seperti ini. Ada sih ya. Yang menjalani aja, yang mengalir aja, dan ada tantangan hadapi aja seperti kayak begitu kan ya. Karena dunia bisa jadi berputar kembali kayak gitu kan ya. Nah itu satu ya. Oke, saya kira itu aja sih ya tantangannya ya. Dan yang ini generasi baru lagi harus dilahirkan kembali ini. Karena dia sudah milenial. Gen Z ya. Harus lahir dari anak-anak yang lebih ini lagi yang bisa memadukan antara gaya akademik dan gaya populer. Betul. Mas Ngasiran perlu mengeluarkan lagi ya. Generasi baru udah Zen. Selanjutnya silakan Mas. Saya enggak banyak seperti Pak Jo sih. Saya hanya mau terima kasih kepada Pak Jo, Kang Sutar yang mungkin 80% hidup saya sampai saat ini itu dipengaruhi oleh Kang Sutar dan Pak Jo. Sampai saya bisa tinggal di tempat yang baik, kemudian melakukan hal yang saya suka seperti mengelola Budasi. Begitu. Luar biasa. Terima kasih. Pak Jo. Saya terima kasih banyak sudah bisa. Ini luar biasa sekali perbincangan kita. Iya, menarik sekali. Luar biasa podcastnya ini ya. Bisa ikut menyebarluaskan juga. Baik, ini ya. Sahabat Nalanda, demikian sesi diskusi kita pada hari ini bersama Pak Jo dan juga Pak Ngasiran ya. Sudah banyak cerita yang sudah kita dengarkan ya pasti. Banyak. Pastinya penuh dengan inspirasi dan juga
manfaat dan motivasi untuk kita bersama dan khususnya bagi sahabat Nalanda yang menyaksikan ya pasti. Baik, demikian sahabat Nalanda sesi Nalanda Podcast hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Nalanda Podcast selanjutnya dan terima kasih Pak Steve hari sudah menemani saya. Thank you. Saya juga. Dan terima kasih juga Pak Jo, Pak Nusran sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik sahabat Nalanda, demikian episode Nalanda Podcast kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam Nalanda Podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.